Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian, para pengajar mata kuliah kemuhammadiyahan di FEB Hamka ya. Ada Ustadz Fauzan Amar, ada Ustadz Toto Tohari, Ustadz Jaja Nurjana, ada Ustadz Nazori Autor, ada Ustazah Ade Putri Mulia ya, ada Ustadz Abdul Halim Sani ya, kalau nggak salah itu ngajar ke Muhammadiyahan juga. Kemudian ada Ustadz Ahmad Fikri. Semuanya yang dirahmati Allah, terima kasih ya. Sedianya saya ingin rapat sebenarnya terkait dengan koordinasi ini, tapi saya pikir supaya efektif saya jumpai saja melalui video ya, sehingga bisa menyesuaikan dengan waktu Bapak Ibu sekalian, tidak mengganggu gitu ya. Kalaupun lewat Zoom biasanya ada yang masih di jalan ya, sibuk dan seterusnya, malah menjadi tidak concern. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang terkait dengan output yang mata kuliah AIK ya, hubungannya terutama adalah dengan pelaporan dakwah lapangan mata kuliah kemuhammadiyahan. Nah, materinya sudah saya kirim ya ke Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin sudah disampaikan ke mahasiswa baik yang PPT maupun yang video. Kalau kita lihat di dalam laporan itu cukup banyak ya, melampaui standar yang diinginkan, tapi semuanya itu penting ya, karena ada maksud ya, ada maksud supaya apa yang kita lakukan ini itu mendukung beberapa laporan penting yang dibutuhkan di fakultas, terutama pada saat akreditasi fakultas atau program studi, yaitu untuk tagihan-tagihan borang akreditasi dan pengisian pemeringkatan prestasi mahasiswa di Simkat Mawah. Sehingga saya minta beberapa laporan. Yang laporan itu kalau kita lihat itu akan membuat mahasiswa itu mempunyai keterampilan banyak hal gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kisi-kisinya saya akan review lagi secara singkat berikut ini. Baik ya Bapak Ibu sekalian, berikut adalah jenis-jenis laporan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa setelah melakukan dakwah lapangan ya. Ini penjelasan tidak usah saya jelaskan ya. Ini adalah penjelasan materi ya, betapa laporan itu penting. Dan laporan ini di dalam mata kuliah kemuhammadiyahan, khususnya di FEB ini, saya arahkan untuk beberapa kepentingan, sehingga laporannya ini berjenis-jenis yang diminta. Nah, yang pertama adalah laporan foto. Ya, saya bacakan ini. Laporan foto adalah laporan dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto. Ya, kirim foto saja. Satu kelompok minimal mengirimkan 4 foto yang berbeda. Minimal salah satu dari foto tersebut harus memajang spanduk dengan tulisan yang mudah dibaca sebagaimana dalam contoh berikut. Nah, ini spanduknya ya Bapak Ibu, nanti kalau melakukan kegiatan spanduknya seperti ini. Ada tulisan pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi dosen dan mahasiswa. Nah, ini tidak boleh diganti. Di sini ada logonya ya. Kenapa? Karena supaya nanti kegiatannya bisa diakui sebagai pengabdian kepada masyarakat kolaboratif. Nanti yang diganti itu judulnya saja di sini. Judulnya apa gitu. Di bawahnya sama fakultas, mohon maaf nih. Foto saya kegedean, ketutup. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jangan lupa tempat ya, harus ada tempat. Seperti itu ya. Nah, foto tadi untuk mengantisipasi nanti pada saat kita mau gunakan laporan ini untuk kepentingan tertentu, kalau ada yang tidak
bagus di laporan ya. Foto itu sudah ada sebenarnya di tulisan ataupun laporan berikutnya ya, tapi untuk mengantisipasi kan laporan-laporan itu minta bukti itu foto salah satunya. Jadi dia harus setor foto yang bagus tadi 4. Kemudian yang kedua harus bisa menulis berita, harus menulis berita, laporan berita. Nah ini bagus untuk melatih mahasiswa kita menulis berita. Ini kan standar ya, termasuk laporan PKM internal juga harus bisa nulis berita. Oke ya, satu kelompok menulis satu berita. Perhatikan di sini sudah ada panduannya berapa banyak tulisannya ya. Di sini mahasiswa tentu saja sudah paham membaca ini. Terus ada fotonya ya. Terus saya tambahkan harus ada tulisan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Nanti Bapak Ibu baca saja ini ketentuan berita ini, nanti dicek punya mahasiswa sudah memenuhi unsur ini atau belum gitu ya. Kalau belum ya diperingatkan supaya sesuai dengan standar ini. Nah, cara menulis beritanya juga sudah ada panduannya di sini di YouTube. Mahasiswa tentu sudah nonton ya. Jadi tidak sulit karena sudah kita buatkan juga contoh berita seperti apa gitu. Bapak Ibu tinggal ngecek ya, tinggal dicek di situ beritanya ada atau belum gitu ya, dan harus diposting ke website nih. Berita itu harus sudah diposting ya. Kita mendapatkan linknya, kita dapatkan link dan soft copy beritanya kita harus dapat gitu. Oke, karena nanti pada saat kita input untuk laporan tertentu kan dia akan minta buktinya link ini gitu. Sekarang udah gitu kan. Terus nah ini ada feature itu sama juga seperti berita ya, hanya gaya penulisan saja kan yang berbeda. Nah kemudian sama itu kayak berita, tapi bedanya di sini satu orang nulis satu feature. Ini supaya melatih mahasiswa biasa menuliskan satu kejadian dalam bentuk tulisan yang reflektif gitu. Ini kesan-pesan gitu ya. Ini kalau dikumpulin menjadi buku kesan-pesan, ini bentuknya ya feature gitu. Jadi mereka dilatih untuk ini gitu. Oke. Nah, dari feature dan berita ini sudah bagus nanti untuk laporan. Kemudian ada medsos. Mahasiswa harus posting ke medsos. Kriterianya seperti ini. Bapak Ibu mendapatkan linknya saja nanti ya. Mahasiswa udah pintar nih, udah membaca ini saja kan tinggal ngikutin mahasiswa. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu lihat postingannya apakah ada yang melanggar syarat atau enggak gitu ya. Tinggal seperti itu saja. Ya. Kemudian maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya kegiatan ini viral, memviralkan kebaikan sehingga mereka harus posting ke medsos. Bayangkan ya, satu FEB UMK kali sekian ya memposting kegiatan dakwah lapangan itu kan jadi viral. Ya, kemudian dia juga harus membuat video ya. Harus membuat video. Video ini nanti harus dikasih di YouTube. Nah, saya sih maunya di sini dikasih di YouTube di FEB ya, tapi nanti kalau ada kesulitan ya karena sekarang kan lagi COVID nggak ke kampus ya nggak apa-apa lah kasih di YouTube yang siapapun di situ yang punya, tapi nanti linknya harus kita dapat ya. Sekali lagi kalau nanti untuk laporan nanti kan kita butuh link videonya itu. Jadi harus bikin video, nanti Bapak Ibu cek tuh videonya. Terus esai untuk jurnal. Nah ini mungkin yang paling berat ini. Ini gunanya apa? Banyak nih gunanya. Masukin jurnal kalau bagus bisa, Bapak Ibu di situ numpang namanya gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk saya ikutkan ke lomba di Kemendikbud itu yang PKM artikel ilmiah bisa gitu ya. Dan mahasiswa dilatih untuk menulis ilmiah gitu, strukturnya ilmiah gitu. Nah, ini menulis esai ini yang perlu Bapak Ibu bantu ya. Template-nya sudah ada, jadi nyontek-nyontek nanti mahasiswa di sini template-nya, tinggal dicek saja sama Bapak Ibu sekalian apakah sudah layak atau belum gitu. Standar saja karena ini kan pengabdian masyarakat, apalagi ya kegiatannya mini seperti ini ya, bukan esai penelitian gitu. Kemudian, nah laporan lengkap ini intinya sebenarnya merangkum semua laporan yang ada itu menjadi seperti buku ya, buku bukan seperti ini. Nah strukturnya seperti ini nih. Kalau dilihat bagian awal Bapak Ibu ini seperti laporan ke PKM internal. Sebenarnya ini saya arahkan
supaya nantinya atau mungkin bisa ya dimasukkan ke dalam PKM internal. Jadi laporannya sudah kalau mau digunakan oleh Bapak Ibu ini sudah mirip dengan laporan yang dibutuhkan di internal nanti gitu ya. Seperti itu. Kalaupun di sini ada analisis mitra ya memang ya. Nah, ini asumsinya memang nanti bermitra gitu. Ya seperti itu, dan semua yang laporan banyak itu nanti ada di lampiran semuanya. Jadi nanti ini maksudnya hasil akhir dari dakwah lapangan ini akan menghasilkan laporan utuh ini dalam bentuk nanti jadi buku ya. Buku kecil yang Bapak Ibu di situ ada namanya. Nah, Bapak Ibu nanti akan menjadi dosen pendamping. Di buku itu ada kumnya ya, mudah-mudahan ada kamnya ya, seperti itu. Ini gunanya apa? Nanti buku ini akan digunakan saat akreditasi dan pengisian SIMKAT MAWA. SIMKAT MAWA itu sistem pemeringkatan prestasi mahasiswa. Nah, ini masuk di poin namanya adalah rekognisi ya, rekognisi kan nanti kalau bisa kan kita hakikan kan. Nah, nanti menjadi karya mahasiswa. Karya mahasiswa kan akan ditanya nanti di akreditasi maupun di SIMKAT MAWA. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan format seperti ini nanti kita bisa memberikan manfaat banyak hal. Satu, ke laporan kemahasiswaan yang itu juga mendukung tentu saja akreditasi, yaitu di SIMKAT MAWA terutama. Di situ ada pertanyaan jumlah pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen mahasiswa. Nah, ini masuk Bapak Ibu sebagai dosen pendamping. Kemudian di akreditasi prodi itu juga nanti akan masuk lagi, ini semuanya dipakai lagi, baik rekognisinya ini kalau sudah jadi buku maupun kegiatan-kegiatannya. Nah, nanti kalau ada 10 kelompok itu ada 10 pengabdian kepada masyarakat ya, 10 pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen mahasiswa. Tapi dengan syarat tadi ada beberapa yang harus dipenuhi, terutama spanduknya tadi gitu. Jadi diakui sebagai pengabdian masyarakat kolaboratif. Nah, seperti itu kemanfaatannya. Nah, nanti di fakultas saya tinggal melengkapi misalnya surat tugas, terus sertifikat yang dipentingkan di dalam pelaporan, tapi modal awalnya ini sudah ada. Oke ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan model ini itu apa yang kita lakukan itu bermanfaat outputnya. Tapi kalau hanya sekedar laporan nanti tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Baik ya Bapak Ibu sekalian, demikian tadi beberapa poin penting di dalam menulis laporan dakwah lapangan mata kuliah kemuhammadiyahan. Sekali lagi, setelah semuanya selesai mohon dicek ya apa yang kurang di mahasiswa, dan semua laporan itu harus sampai ke saya ya. Nanti ketua kelas diminta untuk mengumpulkan, dan soft copy-nya ya, soft copy-nya terutama itu semuanya harus terkumpul di saya. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.